lihat aja tanpa cepat-cepat menjudge, menghakimi gitu ya. Apa yang mereka lakukan di komputer atau di laptop atau di gadget mereka gitu. Saya masih akan membahas mengenai penerapan aturan penggunaan gadget anak di masa pandemi. Di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa perlu ada pergeseran paradigma dalam menetapkan aturan penggunaan gadget pada anak. Dari paradigma membatasi menjadi paradigma memberdayakan. Penjelasannya ada di video sebelumnya. Nah, di video ini, saya akan membagikan beberapa hal yang saya terapkan dalam penggunaan gadget pada anak saya berdasarkan paradigma memberdayakan ini. Ya, tentu ini bukan cara yang paling benar. Ya, dan bukan juga berarti bahwa anak saya sudah sangat sempurna untuk bisa menerapkan ini, tentu sama sekali tidak. Tapi tujuannya adalah supaya TBF parents sekalian bisa mengambil manfaat dari apa yang sempat saya lakukan dan bisa menggunakannya menyesuaikan dengan kondisi TBF parents sekalian. Ya. Yang pertama yang saya terapkan adalah membatasi screen time, tapi menggunakan data yang jelas. Ini sempat saya jelaskan di video sebelumnya soal saya membatasi penggunaan gadget anak saya, jamnya, dan saya juga menaruh aplikasi untuk mengukur penggunaan jamnya di HP-nya anak saya, tapi dengan penjelasan. Ya, intinya supaya bisa mendapatkan data dan kita akan ngobrol soal penggunaan gadget kamu berdasarkan data. Gitu. Itu yang bisa saya jelaskan kepada anak saya. Nah, anak itu akan menghargai kalau kita membuat aturan berdasarkan data, bukan berdasarkan suka-suka atau malah kalau kita lagi marah keluar aturannya. Ya, saya pakai apps namanya Screen Time, ya, bayar tahunan, ya, nggak terlalu mahal, oke juga, tapi masih banyak apps yang lain, silakan cari sendiri. Oke, nah yang kedua yang saya terapkan adalah memberlakukan batas usia untuk punya gadget sendiri. Memiliki gadget sendiri maksudnya adalah ya dedicated beneran gadgetnya punya anak gitu ya. Jadi sebelum sampai usianya ya sifatnya meminjam dari orang tua. Ini saya pikir TBF parents sudah banyak yang menerapkan ini, betul kan ya? Yang saya hendak tekankan adalah kalau anak sudah dianggap saatnya memiliki gadget sendiri dan kita kasih gadgetnya, perlu disertai dengan penjelasan mengenai tanggung jawab. Ya, ini yang saya lakukan kepada kedua anak saya. Ya, dua-duanya saya ngomong hal yang sama pada saat mereka terima gadget. Ya, saya katakan gadget ini adalah bentuk kepercayaan Daddy dan Mami kepada kamu bahwa kamu cukup dewasa untuk bisa menggunakannya secara bertanggung jawab. Ya, kalau di kemudian hari ternyata kamu belum bisa dipercaya, maka gadget ini akan ditarik kembali. Ya, karena prinsipnya kamu hanya bisa menikmati apa yang kamu pertanggungjawabkan. Jadi saya jelaskan seperti itu kepada anak saya. Ya, saya tekankan prinsipnya, kamu hanya bisa menikmati apa yang kamu pertanggungjawabkan. Ya, intinya kamu bebas asalkan kamu terbukti bertanggung jawab. Well, long story short, ya, anak saya yang pertama sebenarnya miss, ya, dan HP-nya sempat kami tarik kembali dan kami pegang selama setahun. Setahun kemudian baru dia dapat lagi HP-nya. Dan saya ulangi lagi kata-katanya itu. Ya, sampai sekarang it's okay, it's fine. Ya, anak saya yang kedua sejauh ini juga baik-baik aja. Ya, saya berdoa mereka terus ingat apa yang kami bicarakan kepada mereka. Jadi pada saat mereka mendapatkannya, perlu ada penjelasan soal tanggung jawab. Yang ketiga, saya membiasakan anak saya untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam membuat akun pribadi di internet. Akun pribadi di internet itu ya akun media sosial, akun email, akun belanja online juga termasuk.
kan setiap pembuatan akun itu kan di internet kan ada aturannya, terutama dalam soal batas usia. Ya, jadi kalau misalnya anak meminta untuk misalnya buka account Instagram, ya maka ajak saja mereka untuk melihat aturan yang berlaku mengenai batas usia. Untuk akun Instagram atau Facebook, termasuk juga Gmail, setahu saya saat ini batas usianya 13 tahun. Ya, jadi kalau anak sebelum 13 tahun ya perlihatkan saja di situsnya aturannya dan ternyata kamu belum memenuhi syarat, nanti ya gitu. Nah, saya sedang tidak memperdebatkan ya usia berapa anak boleh punya akun media sosial. Tapi ya pertama saya sangat menganjurkan paling tidak bukalah akun di batas usia yang sudah diatur gitu. Dan yang terutama adalah ini, kita melatih anak untuk membaca dan mengikuti peraturan yang sudah jelas tertulis. Peraturan internet yang sudah jelas tertulis. Nah, ini bagian dari memberdayakan. Mereka harus terbiasa membaca dan mengikuti aturan di internet. Yang keempat, saya membangun kebiasaan untuk menggunakan teknologi dalam menikmati hubungan keluarga. Jadi, teknologi justru dipakai untuk menikmati kebersamaan begitu. Jadi sedari awal anak ketemu dengan gadget, ya jangan biasakan anak untuk sendirian tenggelam menikmati teknologi. Ya, kalau dia terbiasa untuk merasa senang hanya dengan modal gadget, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh jadi orang yang hanya bisa menikmati hidup dengan menggunakan gadget. Ya, gadget itulah sumber kebahagiaannya. Padahal, ya apa sih sumber kebahagiaan anak di masa kanak-kanak mereka? Ya tentu waktu bersama orang tua kan. Ya, jadi mereka, anak-anak harus tetap menyadari dan terbiasa untuk menghabiskan waktu mencari kesenangan bersama dengan orang tua dan saudaranya. Gadget hanyalah alat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, kalau ini sudah ada di dalam kepalanya anak, maka walaupun anak punya game konsol, punya HP, punya gadget, punya kesempatan untuk main game, maka tetap dia tidak akan lama main game. Ya, karena dia tidak terbiasa happy di situ. Ya, dia sebentar dia main, tapi nggak lama lagi dia akan cari orang tuanya. Ya. Anak kami tidak terbiasa untuk siang, malam, dari pagi sampai malam main game atau lihat YouTube. Walaupun libur. Dan lagi pula mereka sudah terbiasa juga. Misalnya, malam itu mereka lihat papa mamanya ada di rumah. Ya. Jadi mereka kalau malam nih, ada waktu misalnya. Oke, nonton YouTube. Kalaupun mereka nonton YouTube, nggak lama lagi mereka langsung cari kami gitu ya. Cari papa mamanya. Karena udah biasa. Oke, jadi kita perlu membiasakan anak untuk happy-nya itu adalah bersama dengan kita, bukan dengan gadget. Kalau mau melibatkan teknologi, justru kita manfaatkan teknologinya. Banyak caranya. Yang saya lakukan adalah misalnya nonton Netflix bareng-bareng. Cari aja film yang 7+ gitu. Sesuai usia anak. Biasanya film-film yang lucu kok. Tonton bareng-bareng. Ya. Kemudian bisa juga nonton YouTube juga bisa. Nonton YouTube, video YouTube atau video Facebook. Ya, tapi bareng-bareng nontonnya. Nah, kasih kesempatan anak, kadang-kadang anak yang memilih videonya. Ya, kalau sampai anak pilih, itu bagus. Karena ya mereka terbuka. Mereka kasih lihat ke kita. Apa sih yang menjadi minat mereka gitu. Ya, kadang-kadang kita yang pilih. Ya, cari aja video yang lucu, yang inspiratif ya. Kalau lucu bisa ketawa bareng, kalau inspiratif kita bisa ngobrol gitu. Ya. Kemudian kalau punya misalnya Nintendo Switch misalnya, itu kan game konsol ya. Kan Nintendo Switch banyak game olahraga, sport. Ya, sport bareng anak aja. Kemudian ada lagi. Anak itu kadang-kadang suka cerita. Apalagi kalau mereka sudah terbiasa cerita. Mereka suka bercerita, kalaupun mereka main game apa. Malah mereka mau kasih lihat ke kita, lihat, ayo lihat, gitu. Nah, kalau sampai anak melakukan itu, jangan sia-siakan kesempatannya. Kasih perhatian.
tunjukkan kepada mereka bahwa kita peduli dengan apa yang menjadi minat mereka. Gitu. Lihat aja tanpa cepat-cepat menjudge, menghakimi gitu ya. Apa yang mereka lakukan di komputer atau di laptop atau di gadget mereka gitu. Anak saya juga main Minecraft, Roblox, mereka main di laptopnya ada di ruang tengah, dan mereka antusias untuk menunjukkannya kepada papa atau mamanya, kepada saya, kepada istri saya gitu. Ya, dan kami perhatikan, nggak apa-apa ya, kadang-kadang lucu juga kok gitu. Ya, itu adalah bentuk justru kita menggunakan teknologi untuk kebersamaan. Ada lagi misalnya main board game, tapi di tablet. Ya. Tablet satu nggak gede, tapi dikoyok 4 orang, ya nggak apa-apa. Main tablet tapi bareng-bareng. Mainnya Ludo. Ya, simple banget gitu, apps-nya aja gratis. But then we have a good time. Jadi masih banyak sih aktivitas yang bisa kita terapkan untuk bisa menggunakan teknologi untuk kebersamaan. Nah, itu ada beberapa hal yang saya bisa bagikan ya, karena keterbatasan waktu saya cuma bisa share segitu, tapi intinya kita perlu bergeser dari membatasi menjadi memberdayakan, sehingga kita bisa menunjukkan kepada anak bahwa ya, teknologi itu adalah tanggung jawab kita untuk bisa kita gunakan untuk kebaikan kita, dan kita tidak akan membiarkan teknologi justru memperburuk kita. Kan itu yang sebenarnya kita mau tanamkan kepada anak, sehingga pada akhirnya segala macam aturan bermain gadget itu datang bahkan dari kesadaran mereka sendiri. Ya, pada akhirnya kan kita mau begitu. Demikian yang saya bisa share di video kali ini. Kalau TBF Parents merasakan manfaat dari apa yang sudah dibagikan, bagikan lebih banyak lagi video-video dari Tanam Benih kepada orang tua lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Ajak mereka juga untuk subscribe ya channel Tanam Benih Foundation supaya kami bisa terus memberikan konten-konten parenting yang memang betul-betul relevan buat TBF Parents sekalian. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.